A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fit tarini amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minatil lu'inu fid dunya wal akhirati walahum adzabun adzim. Surat An-Nur ayat 23. Innal ladzina yarmunal muhsanati. Innal ladzina sa'tanane wong akeh yarmuna kang padha ndalih sapa alladzina. Yarmuna kang padha ndalih sapa alladzina al muhsanati. Al muhsanati yarmuna ay bizina tegese kelawan penggawe zina. Dalih al muhsanati ing pira-pira wadon kang den reksa. Pira-pira wadon kang den reksa ayil afa tegese ing pira-pira wong wadon kang suci kang den reksa. Afifah jamae lafat afifah. Al-ghafilati kang padha lali sapa muhsanat, lali anil fawahishi saking pira-pira penggawe Allah. Bi alla yaqa gambare yen ora tumiba fi qulubina ing dalam pira-pira atine muhsanat. Ing dalam pira-pira atine muhsanat apa fi'luha nglakoni ing fawahish, apa fi'luha nglakoni ing fawahish. Al mukminati kang padha iman sapa muhsanat billahi kelawan Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Jawabe khabare innal ladzina yarmuna ikulu'inu padha den laknat sapa alladzina fit dunya ing dalam dunya wal akhirati lan ing dalam akhirat. Walahum lan iku keduwe alladzina yarmuna adzabun utawi siksa adimun kang agung. Adimun kang agung. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Walahum ya Allah yauma tashhadu ing dalam tinane nyekseni nasibu tawi amil kang nasabake ing yauma iku al istiqraru madah lafat istiqrar. Madah bahasanya ngaten pokok. Madah itu gampangane ngomong pokok. Iku al istiqraru madahe lafat al istiqrar alladzi ta'allaqa kang bersambungan bi kelawan al istiqrar apa lahum lafat lahum. Tashhadu yauma tashhadu ing dalam dinane nakseni bil fauqaniyati kelawan tak kang den titik loro ing dalam dukur. Wa tahtaniyati lan kelawan nganggo ya kang den titik loro ing dalam nisor. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Alaihim mengatasi alladzina yarmuna al-muhsanati apa alsinatuhum fa ila tashhadu apa alsinatuhum pira-pira lisani alladzina yarmuna wa aydihim lan pira-pira tangane alladzina warjuluhum lan pira-pira sikile alladzina bima kelan barang kanu kang padha ana sapa alladzina yarmuna ya maluna padha agawe sapa alladzina min qaulin wen sing ucapan wa fi'lin lan agawe tindakan wa huwa yaumul qiyamah wa tawi yauma tashhadu alaihim wa yaumul qiyamati tinane kiamat.
Yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Yauma idin ing dalam dinane tashhadu, yauma idin ing dalam dinane tashhadu alaihim alsinatum ila akhirih wa fihim nuhoni ing alladzina yarmuna sapa Allah Gusti Allah dinahum ya Allah ya Rabbi ya Karim dinahum ing piwalese ngoten dinahum ing piwalese alladzina yarmunal muhsanat al haqqa kang hak kang bener apa dina ayu jazihim tegese males tegese bales sapa Allah ing alladzina yarmunal muhsanat jazaahu kelawan dadi walese niku ya Allah ya Rabbi ya Karim jazaahu al wajib jazaahu apa jazaahum jazaahu ya jazim tegese bakal bales sapa Allah ing alladzina yarmunal muhsanat jazaahu kelawan walase Allah al wajib kang wajib apa jaza alihim ing atase alladzina yarmuna wa ya'lamuna lan padha ngerti sapa alladzina anallah ing satenane Gusti Allah huwal haqqu iku zat kang hak al mubinu kang mertelakake sapa Allah haitsu haqqaqa dalam sekirane nyataake merealisasikan sapa Allah lahum maring alladzina yarmunal muhsanat jazaahu ing walese ya Allah ya Rabbi ya Karim jazaahu ing walese Allah alladzi kanu kang padha ana sapa alladzina yarmuna iku yasyukuna padha mamang sapa alladzina yarmuna mamang fi ing dalam jaza wa minhum lan iku saking alladzina ya Allah ya Rabbi ya Karim alladzina yarmuna Abdullahi bin Ubayyin tawi Abdullah bin Ubay wal muhsanatu huna azwajun nabi wal muhsanatu tawi kang den karepake kelawan pira-pira wadon kang den jaga guna ing dalem mangkene panggonan mangkene ayat wa azwajun nabi pira-pira garwane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam muga-muga paring rahmat ta'zim sapa Allah Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Yang atas Kanjeng Nabi wasallam lan muga-muga paring keselamatan sapa Allah ing Kanjeng Nabi. Lam yuzkar ala dan tutur fi qadfihinna ing dalam nuduh fi qadfihinna ing dalam dalih zina ing azwajin nabi apa taubatun taubat wa man dzukira fi qadfihinna ya Allah ya Rabbi ya Karim awal surah at-taubatu iku khairuhunna wa manan utawi wong dzukira kang den tutur fi qadfihinna ing dalam nuduh fi qadfihinna ing dalam nuduh ing man fi qadfihinna ing dalam nuduh ing man awal surat ing dalam kawitane surat An-Nur apa sing ditutur apa taubat khabari waman iku ghairuhunna sakliyane azwajin nabi ya Allah ya Rabbi ya Karim iku ghairuna sakliyane azwajin nabi pun sakmenten mawon yen ya Allah ya Rabbi ya Karim pun mangke dados niki ya ini namanya ayat yang menunjukkan betapa
Sayyidah Aisyah itu benar-benar terbebaskan daripada yang telah disebutkan oleh orang-orang munafik terkhususnya. Ngeriki ketika tentang ayat 23. Wa innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirati walahum adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh zina terhadap perempuan-perempuan yang terjaga, yang lalai dari tindakan-tindakan buruk, yang beriman terhadap Allah dan Rasul-Nya. Mereka yang menuduh zina itu dilaknat di dunia dan juga di akhirat, walahum adzabun adzim, dan mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat agung. Pun, jadi cara bahasanya ini merupakan ayat yang benar-benar menunjukkan baroahnya Sayyidah Aisyah terhadap daripada apa yang telah diucapkan oleh orang-orang. Sebelum dilanjutkan tentang tafsir Jalaluddin Al-Mahallinya, kita ngeriki saya ingin sedikit menukilkan apa yang didauhkan oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya beliau. Sebenarnya tuduhan-tuduhan itu sudah terjadi mulai daripada zaman dahulu. Dan Allah Ta'ala pasti akan membuktikan siapa pihak yang benar, siapa pihak yang terbebaskan, siapa pihak yang suci, dan siapa yang pada hakikatnya hanya melakukan penuduhan-penuduhan yang tanpa bukti. Tangeriki tinggal kalian Imam Fakhruddin Ar-Razi beliau dawuh wa qala ba'duhum barra'allahu arba'atan bi arba'atin. Allah Ta'ala di dalam Al-Quran telah menjelaskan kebebasannya 4 orang dari 4 tuduhan. Siapa 4 orang dari 4 tuduhan? Siapa saja? Yang pertama, barra'a Yusuf alaihi salam bilisanis syahid wa syahida syahidum min ahliha. Yang pertama, Allah Ta'ala membuktikan terbebasnya, sucinya Nabi Yusuf daripada sama tuduhan zina bersamaan dengan istri sang raja, ya, Azizu Misra. Allah Ta'ala membebaskannya dalam ayat Al-Qur'annya, dan dengan cara Allah Ta'ala niku membuktikan kebebasannya wa syahida syahidum min ahliya. Ada anak yang masih kecil, yang masih bayi, yang membela dan membuktikan kesuciannya Nabi Yusuf. Yang mana anak kecil itu berkata bahwa kalau yang terbuka itu adalah baju depan bagiannya Nabi Yusuf, ya, maka yang salah Nabi Yusuf. Kalau yang tersobek itu justru yang bagian belakang, berarti Yusuf tidak melakukan hal tersebut, akan tetapi pihak perempuanlah yang melakukan hal tersebut, ya. Ini orang yang pertama yang dibebaskan oleh Allah Ta'ala, yang dibuktikan oleh Allah kesuciannya dengan cara wa syahida syahidun min ahliya. Ini yang pertama. Yang nomor 2, wa barra'a Musa alaihi salam min qaulil yahud bil hajar alladzi dhahaba bisaubihi. Yang nomor 2 yaitu Allah Ta'ala membebaskan Nabi Musa dari tuduhannya kaum Yahud, ya, dengan cara batu. Terus Nabi Musa itu dituduh oleh orang-orang Yahud bahwa nyun sewu, tanda kutipnya nggih, kemaluannya beliau itu kurang normal. Akhirnya nopo? Allah Ta'ala membebaskan Nabi Musa dari tuduhan tersebut dengan cara bajunya Nabi Musa, yang mana tatkala itu Nabi Musa sedang mandi, bajunya diletakkan pada sebuah batu, kemudian batu tersebut oleh Allah Ta'ala disingkirkan. Batu ini melawayu gowo kelambine Nabi Musa. Akhirnya terlihatlah oleh orang-orang Yahud bahwa Nabi Musa adalah sosok laki-laki yang normal, yang tidak seperti mereka tuduhkan. Ini yang nomor 2. Kemudian Nabi Musa kan marah, ya, sama batu tersebut hingga dipukul oleh Nabi Musa, dan pukulannya itu membekas kepada batu. Awak dhewe ngono dipukul sama tongkatnya itu sing jenenge watu itu sampai dekok, Pak. Sampai dekok, atau bahasanya apa? Pesok wis. Watu ini sampai
pesok saking dukane Nabi Musa. Lawate nodok wate kono. Anu nih. Itu nomor 2. Nomor 3, wa barra'a Maryam bi intaqi waladiha. Yang nomor 3 nomor 3 yaitu Allah Ta'ala membebaskan dan membuktikan kesuciannya Sayyidah Maryam dengan cara sinten putranya yang bernama Nabi Isa itu bisa berbicara walaupun dalam keadaan masih kecil, masih sangat bayi. Kan sama juga cara dawuh teng ayat ini kan Sayyidah Maryam dawi, ya tanyakan saja kepada anak kecil yang sedang aku timang-timang ini. Mereka menjawab, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sobiyah. Bagaimana mungkin aku mengajak ngomong terhadap anak kecil yang sedang dipinang di dalam sebuah pelukan. Pembahasannya ngaten ya. Fa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya ila akhiril ayah. Itu yang nomor 3. Yang terakhir yang Allah Ta'ala bebaskan adalah wa bara'a Aisyata bihadhil ayatil idham fi kitabi al-mu'jiz al-matsluwi ala wajhid dahri. Dan Allah Ta'ala juga membebaskan Sayyidah Aisyah di dalam ayat-ayat ini yang sangat agung, yang mana ayat-ayat ini akan terus-menerus dibaca hingga hari kiamat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim pun secara garis globalnya ngoten nggih, berarti intinya Allah Ta'ala tidak akan membiarkan orang-orang yang tertuduh secara zalim itu mereka tertuduh dalam keadaan mereka itu merupakan orang-orang yang bersalah. Tapi orang yang tidak bersalah pasti akan dibebaskan oleh Allah dari segala tuduhan buruk yang ditujukan kepadanya. Karek mantep apa ora Pak awak dhewe, Niki lho, cara bahasane wong Jawa piye? Becik ke titik Allah ketara. Becik ke titik Allah ketara itu hal yang pasti. Ini ya buktinya 4 orang yang telah dibebaskan oleh Allah Ta'ala dari tindakan dari tuduhan-tuduhan keji yang diarahkan kepada mereka. Dan Allah Ta'ala yang sangat menakjubkan adalah seringkali membebaskan seseorang dari tuduhan keji yang diarahkan kepadanya itu dengan hal-hal yang sifatnya itu di luar akal, di luar nalar. Bayang nih, Nabi Yusuf yang menjadi saksi juga anak kecil. Sayyidah Maryam yang menjadi saksi siapa? Juga anak kecil. Yang belum waktunya berbicara, mereka bisa berbicara. Jadi cara Allah Ta'ala membebaskan seseorang dari tuduhan keji yang dituduhkan kepada seseorang tersebut itu seringkali bahkan dengan cara yang di luar akal manusia. Niku ngoten. Niku secara garis globalnya. Sebenarnya masih banyak sekali mengenai tentang keistimewaan Sayyidah Aisyah. Kita tafsiri dulu tentang ayatnya. Innal ladzina yarmuna aibizina al-muhsanati ayil afaifa. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh dengan zina kepada perempuan-perempuan yang terjaga. Muhsanat niku orang-orang yang terjaga. Afifah itu maknanya adalah seorang perempuan yang suci, seorang perempuan yang terjaga kesuciannya. Mulano muhsan itu pun bolak-balik diaturakan tentang tafsirnya. Muhsan itu ada 2 muradnya. Ada muhsan yang muhsan dalam bab zina itu seorang perempuan yang sudah dianggap muhsanah gara-gara dia sudah menikah. Ada yang menggunakan makna lughat, yaitu muhsan itu maknanya adalah terjaga. Ahsana yuhsinu ihsanan wa muhsanan fa wa muhsinun wa dzaka muhsanun. Muhsanun muhsanani muhsanuna muhsanatun muhsanatani muhsanatun. Ya.
seorang perempuan yang dijaga, yang terjaga kesuciannya. Itu maknanya al-muhsanat. Bahkan al-ghafilat, yang mereka itu lalai. Ay anil fawahish, yakni lalai dari tindakan-tindakan buruk. Yalla yaqa fi qulubihinna fi'luha, dengan gambaran sama sekali tidak terbesit pun di dalam hati beliau-beliau keinginan untuk melakukan hal tersebut. Ojo kok ngelakoni, terbesit di dalam hatinya beliau-beliau saja untuk melakukan hal tersebut tidak pengen. Al-mu'minat, yang mereka itu beriman, ay billahi wa rasulih, yang beriman terhadap Allah Ta'ala dan juga Rasulnya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, lu'inu, khabarnya innal ladina lu'inu fid dunya wal akhirah, mereka itu dilaknat di dunia dan juga di akhirat. Niki bolak-balik bahas laknat aja jane ngerti ora to laknat. Laknat itu secara garis globalnya dilihat fa'ilnya itu siapa. Nah ini kan kebetulan di sini kan dimabni majhulkan. Kan seperti itu ya. Kalau fa'ilnya itu Allah Ta'ala, berarti dia itu dijauhkan daripada rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Al-la'natu huwa tardu wal ib'adu an rahmatillah. Laknat yaitu dibuang dan dijauhkan dari rahmatnya Allah. Itu kalau fa'ilnya adalah Allah. Kemudian kalau fa'ilnya adalah selainnya Allah, maka yang namanya laknat itu dijauhkan dari pujian yang baik atau bahkan lebih cenderung menghinakan. Itu namanya dilaknat. Mulana tong qauluhu lu'inu. Qauluhu lu'inu kalau di dalam tafsir Jalaluddin Syekh Fakhruddin Ar-Razinya, makna daripada lu'inu fid dunya itu ya Allah ya Rabbi ya Karim pundi wau adalah orang-orang yang sifatnya mereka itu dilaknat, tanda kutipnya qauluhu lu'inu fid dunya wal akhirah lah niki. Yakni maksudnya orang-orang yang mereka itu dijauhkan daripada pujiannya orang-orang mukmin. Itu maksudnya lu'inu. Jadi dijauhkan dari rahmatnya Allah, mereka juga dijauhkan dari pujiannya orang-orang yang beriman. Wes ora bakal oleh pujian blas dari para makhluk. Lu'inu fid dunya bahkan wal akhirah, bahkan juga di laknat besok di dunia juga di akhirat, dilaknat oleh seluruhnya oleh Allah Ta'ala dan seluruh orang-orang, seluruh makhluk yang ada. Walahum adzabun azim, dan bagi mereka siksaan yang sangat agung. Lah teng mriki dingendikaken innal ladzina yarmunal muhsanati. Ini sebenarnya perlu didahulukan di ayatnya niki ya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kula murati langsung mawon kula selesaikan karena 3 ayat ini merupakan satu kesatuan. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Hari di mana bersaksi atas mereka tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka. Alsinah ya. Lisan-lisan mereka, tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka bersaksi dengan apa yang telah mereka lakukan. Niku murati. Lah yauma niku nasibu al-istiqrar alladzi ta'allaqu bihi lahum. Lafat yaum ini yang menasabkan adalah lafat maddahnya lafat istiqrar yang bertakluk dengan kalimat lahum walahum adzabun azim nih. Sehingga kalau dilanjutkan tashhadu bil fauqaniyati wa tahtaniyati. Lafaz tashhadu itu menggunakan tak yang dititik 2 di atas atau menggunakan ya yang dititik 2 di bawah. Iki kaidah alfiyah ngeten.
Kan cara bahasane kalau orang itu faham, kalau tasyhadu itu kan muannas nggih. Muannas karena fa'ilnya itu alsinatuhum wa aydihim. Ini muannas semuanya. Sehingga kira yang pertama itu menggunakan tak yang di titik 2 di atas. Lah, ada satu kira mengatakan ini menggunakan ya. Ya itu berarti titik 2 di bawah. Yang mana konotasinya? Ya itu untuk mudzakkar. Sehingga timbul pertanyaan, loh, kalau pakai ya itu kan mudzakkar, sedangkan fa'ilnya muannas. Kan mestinya kurang pas. Ternyata kalau secara ilmu gramatika Arabnya, secara bahasa nahwunya itu tidak masalah, karena ketika disela-selai oleh kalimat lain, yakni tasyhadu alaihim alsinatuhum, menurut para ulama ketika disela-selai oleh kalimat lain antara fa'il yang muannas dan juga fi'ilnya, maka boleh fi'ilnya untuk dimudzakarkan, artinya ditinggalkan tak muannasnya. Secara nang alfiah piye nek? Kamu ranggo alfiah lho, gak demen aku ngene iki. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Cara nang alfiah piye? Dan boleh ditambahkan dan wajib ditambahkan tak ketika fa'ilnya itu muannas. Ngono lah nggak delonde nang alfiah ya. Jadi kaidah nahune iling-ilingan ya. Ketika fi'il dan fa'il yang muannas itu disela-selai oleh kalimat lain, maka boleh untuk ditinggalkan, dibuang tak muannasnya itu loh. Boleh untuk dibuang. Karena nopo? Karena ngeriku tinggal tak muannas mukhatabahnya itu sudah tergantikan posisinya oleh kalimat alaihim ini. Wes, kita sampean buka sendiri dalam alfiahnya. Kalau lanjutakan malih, yauma tasyhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Min qaulin wa fi'lin wa huwa yaumul qiyamah. Saya selesaikan dulu biar nanti enak pembahasannya. Soalnya ayat tafsirannya ayat nomor 23 ini nyantol nang ayat yang nomor 25. Yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Dan hari ini dilanjutkan yauma idzin, dan di hari ini Allah Ta'ala memenuhi balasan mereka yang hak, yang sebenarnya, yang sebetulnya. Ayyujazihim jazaahu alwajib alaihim, yakni Allah Ta'ala memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang sifatnya itu wajib untuk mereka. Wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin, dan mereka sudah mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala adalah zat yang maha hak, yang menjelaskan. Haitsu haqqaqa lahum jazaahu alladzi kanu yashukkuna fihi. Yani Allah Ta'ala benar-benar merealisasikan terhadap mereka sebuah hari pembalasan yang mereka ragu-ragu di dalamnya. Wa minhum Abdullah bin Ubay, termasuk daripada orang-orang yang menuduh zina adalah Abdullah bin Ubay. Lah niki yang kula penting garis bawahi, yaitu wal muhsanatu huna azwajun nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini yang dimaksud dengan al-muhsanat, ya sekaligus langsung pembahasan ke ayat yang nomor 23 lagi karena nyantolnya di sini. Lawal muhsanat huna azwajun nabi, yang dikehendaki dengan lafadz al-muhsanat di ayat ini itu terkhusus terhadap para istrinya Kanjeng Nabi. Makanya kembali lagi tentang kaidah yang sering kita bahas, al-ibratu itu bi umumil lafzi au bi khususis sabab. Di dalam penafsiran ayat ini apakah melihat keumuman bahasa ayatnya ataukah melihat
ayat ini khusus turun untuk garwane Kanjeng Nabi. Ternyata dalam hal ini para ulama pun juga khilaf. Kalau kita lihat dalam tafsirnya Fakhruddin Ar-Razi. Dalam tafsirnya Fakhruddin Ar-Razi, beliau mengatakan menurut para ulama usuliyin, para ulama ahli usul, ayat ini tetap umum, al-muhsanat siapapun itu. Pokoknya perempuan-perempuan yang terjaga, yang mereka itu lalai dari tindakan-tindakan buruk, tak terbesit di dalam hatinya sedikit pun keinginan untuk melakukan hal-hal yang buruk tercela. Yang mereka beriman, maka kalau mereka melakukan hal tersebut, mereka akan dilaknat di dunia dan di akhirat. Itu menurutnya para usuliyin, nggak terkhusus kepada garwane Kanjeng Nabi. Tapi menurut jumhurul ulama mengatakan bahwa ini terkhusus kepada istrinya Kanjeng Nabi. Bahwa balasan yang sangat agung bagi orang-orang yang menuduh zina terhadap para istrinya Kanjeng Nabi. Malah sampai diingatkan kalian al-Imam Fakhruddin Ar-Razi ngeri diingatkan man adnaba dzamban summa taba qubila taubatu illa man khada fi amri Aisyah. Dilanjutkan tengeriki lam yuzkar fi qadfihinna taubatun. Di dalam ayat ini bagi orang-orang yang menuduh zina terhadap para istrinya, bahkan tengeriki ada yang masih khilafnya itu banyak. Satu pendapatnya mengatakan al-muhsanat itu umum. Pokoknya setiap perempuan yang terjaga kesuciannya, yang lalai daripada tindakan-tindakan buruk, tak terbesit pun dalam hatinya ada keinginan untuk melakukan hal yang buruk tercela dan beriman terhadap Allah. Ada yang mengatakan ini khusus terhadap bahkan hanya Sayyidah Aisyah. Hanya Sayyidah Aisyah. Ada yang mengatakan bukan hanya Sayyidah Aisyah, tapi semua garwane Kanjeng Nabi. Karena orang yang menuduh zina terhadap salah satu dari garwane Kanjeng Nabi itu sama halnya mencederai kesuciannya para garwane Kanjeng Nabi. Lah, bahkan yang lebih ngeri lagi, lam yudkar fi qadfihinna taubatun. Tidak disebutkan di dalam orang-orang yang menuduh zina terhadap garwane Kanjeng Nabi, para istrinya Kanjeng Nabi yang mulia-mulia, sifat taubat. Gitu. Dan sampean ben lebih paham. Dilanjutkan. Wa man dzukira fi qadfihinna awwalas surah fi awwalis surah at-taubatu ghairuhunna. Sedangkan untuk selainnya garwane Kanjeng Nabi di awal surat kemarin itu disebutkan tentang adanya taubat. Sampean buka lagi teng awal ayat. Awal ayatnya niku teng qauluhu ya Allah ya Rabbi ya Karim. Teng ayat 6. Walladzina bukan. Ayat ya Allah ya Rabbi ya Karim. Niki walladzina yarmunal muhsanati summa lam yatubu bi arba'ati syuhada fajriduhum samanina. Gitu illal ladina tabu ini loh. Se. Kilo. Illal ladina tabu nggih benar. Semalam ya'tu bi arba'ati syuhada fajridum samanina jalata wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasikun illal ladina tabu mim ba'di dzalika wa aslahu. Kalau untuk para perempuan-perempuan yang dituduh zina yang selainnya garwane Kanjeng Nabi, di situ disebutkan dalam ayat 4 dan juga ayat 5 orang-orang yang menuduh zina terhadap perempuan-perempuan yang terjaga. Kemudian mereka tidak mendatangkan 4 saksi, maka hendaklah mereka itu dijilid atau dicambuk 80 kali cambukan. Jangan kamu menerima persaksian dari mereka. Mereka itu merupakan orang-orang yang fasik, illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat. Kalau orang-orang biasa, perempuan-perempuan biasa itu saja sudah haram untuk dituduh zina. Akan tetapi masih ada celah untuk mereka itu diberi kesempatan dan diterima taubatnya. Tapi terkhusus di dalam menuduh zina terhadap para istrinya Kanjeng Nabi tidak ada kesempatan.
Tidak ada kesempatan taubat untuk mereka. Melakna wau sampun kula maosaken bahwa wonten dawuh man adnaba dzamban, iki dawuhnya Imam Ibnu Abbas, beliau dawuh man adnaba dzamban summa taba qubilat taubatuhu illa man khadha fi amri Aisyah. Barang siapa yang melakukan tindakan dosa kemudian dia bertaubat, niscaya taubatnya diterima kecuali tatkala dia itu mengikut-ikut di dalam menuduh zina terhadap Sayyidah Aisyah. Di sini sudah tidak ada kesempatan untuk bertaubat. Ngoten lho. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Laknon iki. Jadi di dalam ayat ini innalladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'in fid dunya wal akhirati walahum adzabun adzim. Sama sekali tidak ada kesempatan bagi mereka untuk diterimanya taubat mereka. Kita kembali lagi nang ayat yang nomor 23. Saking kalau kepengin nyantol nang ngriki niki lho. Pun niki ngeri nih menuduh zina terhadap para istri-istri baginda Nabi yang suci-suci. Mulane nang ngriki dawuhnya Al-Imam Syekh As-Sawi, beliau dawuh wa hadza mim babit tahwil wa ta'dhim li amril ifki. Ini merupakan bab tahwil wa ta'dhim, mengagungkan suatu perkara dan juga balasan yang ada pada masalah al-ifki, tuduhan menuduh zina terhadap Sayyidah Aisyah. Wa illa fa wa ka ghairi min sa'iril ma'asi allati tumhabit taubah wa ma ba'da nuzulil ayat faqad sara qadfu Aisyata radhiyallahu anha bi Safwan kufron. Nah niki luwih ngeri nih maneh. Syekh beliau dawuh bahwa setelah turunnya ayat ini, siapa saja yang menuduh zina terhadap Sayyidah Aisyah itu, maka ini termasuk daripada tindakan yang sifatnya bukan hanya dosa tapi langsung kufur. Bahasane ngoten. Li musaddamatil Qur'anil azim fa'tiqadu bara'atiha syartun fi sihhatil iman. Karena ini sudah jelas disebutkan di dalam ayat Al-Qur'annya. Sehingga kalau tak menuduhkan hal tersebut kepada Sayyidah Aisyah, dia bertentangan dengan Al-Qur'an dan bahkan dia itu akan meyakini kesuciannya Sayyidah Aisyah itu merupakan sebuah syarat di dalam iman. Kita kembali lagi tentang ayat yang nomor 23. Innalladzina yarmunal muhsanatil ghafilati. Perempuan-perempuan yang terjaga dan juga lalai. Dikatakan kalian Syekh As-Sawi, Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi, Sayyidah Aisyah itu menyebutkan keistimewaannya beliau, keunggulannya beliau daripada istri-istrinya beliau yang lain. Kurang lebih tengriki dikatakan ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Tengriki beliau dawuh, Sayyidah Aisyah dawuh, Rawa Al-Qasim bin Muhammad an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat. Sayyidah Aisyah dawuh, Fuddiltu. Fuddiltu azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi asyri khisalin. Saya ini memiliki keunggulan daripada istri-istrinya Kanjeng Nabi yang lain dengan 10 keunggulan. Jadi Sayyidah Aisyah menyebutkan keistimewaan dan kelebihannya sendiri di atas para istri-istrinya Kanjeng Nabi yang lain. Totalnya ada 10 beliau menyebutkan. Yang pertama, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikron duna ghairi. Kanjeng Nabi menikahiku dalam keadaan aku masih gadis, bukan selain-selainku. Pertama. Kedua, wa abawaya muhajirani. Sedangkan kedua orang tuaku, Sayyidina Abu Bakar dan juga istrinya, merupakan orang-orang yang ikut hijrah bersamaan dengan Kanjeng Nabi. Yang nomor 3, wajah Jibril alaihi salam bisurati fi hariratin wa amarahu ayyatazawwaja bi. Nomor 2, ayat nomor 3, yaitu malaikat Jibril mendatangi terhadap Kanjeng Nabi dengan membawa surah atau sebuah katakan bentuk dan juga gambar Sayyidah Aisyah
di dalam sebuah sutra, dan kemudian malaikat Jibril memerintahkan terhadap Kanjeng Nabi untuk menikahiku. Ini dalam hadis Bukhari didauhakan bahwa malaikat Jibril turun kepada Kanjeng Nabi, kemudian seolah-olah membawa nopeki jenenge kain sutra, yang kemudian tatkala kain sutra itu dibuka, di dalamnya ada gambarnya Sayyidah Aisyah, kemudian memerintahkan untuk Kanjeng Nabi itu menikahi beliau. Ini yang nomor 3. Yang nomor 4, wa kuntu aghtasilu ma'ahu fi ina'in wahid. Aku itu mandi bersama dengan Kanjeng Nabi di dalam satu wadah yang sama. Ya. Ini hanya dimiliki oleh Sayyidah Aisyah. Nomor 5, wa Jibrilu alaihi salam yanzilu alaihi bil wahyi wa anna ma'ahu fi lihafin wahid. Yang nomor 5, malaikat Jibril turun terhadap Kanjeng Nabi membawa wahyu dalam keadaan aku masih satu selimut dengan baginda Nabi. Yang nomor 6, wa tazawwajani fi Syawal wa banabi fi dzalika syahri. Kanjeng Nabi menikahiku di bulan Syawal dan langsung melakukan walimah, secara bahasa nih ngoten, menikahi dan melakukan walimahnya di bulan Syawal itu langsung. Nomor 7, wa qubidha baina sahari wa nahari. Kanjeng Nabi itu diwafatkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan berada di dalam pelukannya Sayyidah Aisyah. Sopo sing duwe keistimewaan kayak ini. Nomor 8, wa anzalallahu ta'ala udri minas sama. Allah Ta'ala menurunkan udurku langsung dari langit. Artinya Allah Ta'ala lah yang langsung menjelaskan kebebasannya Sayyidah Aisyah dari tuduhan-tuduhan kejinya orang-orang munafik. Nomor 8, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Nomor 9, pundi wae, wa dufina fi baiti. Dan Kanjeng Nabi itu dimakamkan di rumahku. Yuk nomor 9, ini kurang singdi iki. Tak hitung namanya ya, tak hitung namanya. Tadi yang pertama, Kanjeng Nabi menikahi Sayyidah Aisyah dalam keadaan perawan, gadis. Wa abuya wa abawa yang muhajironi. Kedua orang tuanya Sayyidah Aisyah itu orang-orang yang tergolong muhajirin. Nomor 3, malaikat Jibril mendatangkan surahku, gambarku di dalam sebuah sutra dan memerintahkan terhadap Kanjeng Nabi untuk menikahiku. Yes, ini 2 dan 3 ini berarti. 2 dan 3 itu kesalahannya di situ. Maksudnya hitungannya 2 dan 3 ya, mendatangkan gambarku di dalam sebuah sutra 2. Nomor 3, wa amarahu ayyatazawwaja bi, memerintahkan malaikat Jibril terhadap Kanjeng Nabi untuk menikahiku. Yes, tengariku berarti. Atau bisa tang wa tazawwajani fi Syawal wa banabi fi dzalika syahr. Ya, jadi menikahiku di bulan Syawal dan sekaligus langsung melakukan walimahnya di bulan Syawal juga. Yes, tadi gue 10 gitu. Ini keistimewaannya Sayyidah Aisyah yang tidak dimiliki oleh garwa-garwane Kanjeng Nabi yang lain. Yes, ini langsung Sayyidah Aisyah sendiri yang keistimewaan. Siapa? Keistimewaan ini siapa yang juga mendapatkan selainnya Sayyidah Aisyah daripada para istrinya Kanjeng Nabi? Mboten wonten. Kon nggih. Belana teng mriki dikatakan al-muhsanat, al-ghafilat, al-mu'minat. Perempuan-perempuan yang terjaga, yang lalai, yang tidak terbesit di dalam hatinya keinginan sesedikit pun untuk melakukan tindakan buruk, tindakan keji. Al-mu'minat yang beriman terhadap Allah Ta'ala. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tengriki dingendikaken kula iki lek bahas Sayyidah Aisyah engko ae ya, besok kita sempurnakan di yang al-khabisatul khabisat.
Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Al-ghafilat. Tengeri kenapa kok disifati dengan al-ghafilat, yang lalai, yang lupa. Jam'u ghafilatin wa yallati la tadri bi misli hadil masail. Ghafilat itu maknanya menurut Syekh Mutawalli Asy'arawi orang-orang yang kurang begitu paham tentang permasalahan-permasalahan ini. Walaysa fi baliya syai'un min hadil amaliyat. Dalam hatinya bahkan tidak terbesit pun ya hal-hal yang seperti itu gak terbayangkan. Karena yang pada waktu itu Sayyidah Aisyah itu memang kondisinya masih sangat belia juga. Mulane tengeri kita ngendikaaken dalam hadis yang kemarin juga sudah saya sebutkan. Bahwa Kanjeng Nabi itu bertanya kepada Barirah, khodamnya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu punya khodam yang bernama Barirah. Kanjeng Nabi tanglet Barirah. Mata kulina fi Aisyah ya Barirah. Barirah, apa pendapat kamu tentang Sayyidah Aisyah? Sosoknya itu bagaimana? Faqalat, ya ta'jinu al-ajin summa tanamu bijanibi fata'ti ad-dawajin fata'kuluhu wa yala tadri. Kanjeng Nabi, Sayyidah Aisyah niku cara bahasa kasaran ngomong. Sayyidah Aisyah niku lari alit lho Kanjeng Nabi. Anak kecil yang ta'jinu al-ajin, yang ikut mengadoni roti, kemudian summatana bijanibi, kemudian beliau tertidur di sampingnya, fata'ti ad-dawajin, kemudian tahu-tahu dia rotinya sudah matang. Fatakuluhu wa yala tadri, dekne marung mes melok mangan ndak ngerti iki mang sing dimelok diadoni apa piye, gak ngerti. Sepoke ono adon-adon roti, yes beliau melok, marono capek yes beliau istirahat, roro rotine wis mateng ya langsung melok mangan. Ini untuk menunjukkan bahwa memang Sayyidah Aisyah adalah sosok yang masih sangat belia sekali. Ngoten lho. Mana wa hadza kinayatan anil ghaflah li annaha mazalat saghiratan lam tandaj najdal murahaqah wa ma najdil murahaqah najjal yakin wal iman. Ini lho dawuhnya saya Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh ngeten. Ini bukti bahwa Sayyidah Aisyah itu sangat belia sekali. Bahwa nyen saya bahasa kasaran yang ngomong, beliau tidak memiliki najjul murahaqah, kematangan berpikir. Bahwa kematangan berpikir, tapi di sisi beliau wa ma'anujil murahaqah nujul yakini wal iman, tapi di sisi kematangan iman dan keyakinannya beliau. Sayyidah Aisyah itu sosok yang bahasannya itu benar-benar keimanan dan juga keyakinannya sempurna, tapi dalam urusan kematangan kehidupan itu beliau sama sekali nggak punya, karena masih sangat kecil. Jadi ada cilik loh Pak. Es ngono kuwi. Pon, itu maknanya al-ghafilat. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Pon, kita lanjutkan lagi. Al-ghafilat al-mu'minat, yang beriman terhadap Allah, lu'inu fid dunya wal akhirah. Dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, orang-orang yang melakukan penuduhan zina terhadap para istrinya Kanjeng Nabi, mereka itu akan mendapatkan 3 ancaman ya. Di dalam ayat 23, 24, 25 ini ada 3 ancaman. Catat. 3 ancaman bagi orang-orang yang menuduh zina terhadap garwane Kanjeng Nabi. Bahasanya karena memang betapa mulianya, betapa sucinya para garwane Kanjeng Nabi. Tengeriki dingendikaken apa saja? Apa saja? Yang pertama, tengeriki dingendikaken, ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Ancaman yang pertama adalah yaitu lu'inu fid dunya wal akhirah. Mereka akan benar-benar dilaknat di dunia dan juga di akhirat. Mulana tengeriki dingendikaken annallaha ta'ala dzakara fi man yarmi al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat salasata asya. Ancamannya adalah 3. Yang pertama, dilaknat, tulis di atasnya qauluhu lu'inu fid dunya wal akhirah, itu 1.
mereka akan mendapatkan dilaknat di dunia dan juga di akhirat. Maknanya dilaknat di dunia dan juga di akhirat itu bagaimana? Wa man kana mal'unan fid dunya fa huwa mal'unun fil akhirah. Barang siapa yang dia itu dilaknat di dunia, maka di akhirat itu dia juga dilaknat. Dilaknat di akhirat itu bagaimana? Wal mal'un fil akhirat la yakunu min ahlil jannah wa huwa binaun alal muhabatah. Tadi orang yang dilaknat di akhirat itu tanda bahwa dia itu tidak akan bisa masuk ke surga. Itu yang nomor pertama. Yang nomor dua, ya Allah ya Rabbihu ya Karim, yaitu walahum adzabun azim. Ya. Walahum adzabun azim. Dan mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Mana dengar lagi wasaniha qaulu yauma tasyhadu alaihim alsin walahum adzabun adzim, ini masih satu kesatuan. Enggak, ini walahum adzabun adzim ini masih satu kesatuan. Yang nomor dua itu ini yauma tasyhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Ini justru siksaan yang nomor dua. Siksaan yang nomor dua adalah hari di mana bersaksi atas mereka semua. Lisan-lisan mereka, tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka dengan apa yang telah mereka lakukan. Dengar iki diingatkan. Fakhruddin Ar-Razi beliau dawuh qauluhu wasaniha qauluhu yauma tasyhadu alim al-sinatum wa aydihim wa arjulum bima kanu ya'malun wa nadhiruhu qauluhu wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Bahwa siksaan yang sangat pedih adalah tatkala yang menjadi saksi. Ini saksinya jenengan bisa melihat di dalam bahasa Arab itu syahida itu melihat terhadap ta'alluqnya. Kalau syahida yashhadu ala niku biasanya yai plosan niku lek maknani alaihim, lek ala iku wonten maknane melarat ing ngatasé. Lah kalau li yashhadu li itu manfaat maring. Itu dalam ta'alluq. Pentingnya huruf jar itu memiliki arti dalam ta'alluq. Sama dengan rohiba itu loh. Kalau rohiba kan maknanya kan demen. Demen itu kalau fi. Semisal rohiba fi siapa gitu ya. Itu maknanya cinta. Tapi kalau rohiba an titik-titik itu maknanya menjadi benci. Sama. Tashhadu kalau alaihim itu bersaksi yang sifatnya memberikan kesaksian yang memberatkan kepada mereka. Lah ini yang menjadi saksi itu Masya Allah bukan orang lain, akan tetapi justru lisannya sendiri, tangannya sendiri, kaki-kaki mereka sendiri yang menyaksikan, memberikan kesaksian atas mereka. Ya ngeri Pak. Kalau orang lain mungkin masih dicurigai untuk berbohong. Tapi tatkala yang menjadi saksi atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan adalah tatkala tangan-tangannya para manusia itu sendirilah yang memberikan kesaksian. Karena sampai dikatakan di dalam ayat lain wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka itu mengatakan kepada kulit-kulit mereka, kenapa kalian semua itu memberikan kesaksian yang memberatkan atasku, katanya. Pun nggih, tengah iki tinggal akan ngoten. Jadi Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada lisan, tangan, kaki untuk mereka itu berbicara atas nama mereka sendiri. Pun tengah iki ngoten. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 min fi'lin wa min qaulin wa fi'lin yaumal qiyamah yauma idzi yuwaffihimullah. Salis 2 tulis di atasnya niku nomor 3. Ini kalau membahas masalah jadi bahasannya masiri piye maksudnya kok bersaksi itu bagaimana sih?
Dados ada yang mengatakan tafsirannya yang bersaksi, lisan, tangan dan juga kaki ini bersaksi. Ini ada yang mengatakan bahwa memang tangan, lisan dan juga kaki itu mereka tiba-tiba bisa ngomong seolah-olah mereka itu adalah sosok makhluk tersendiri yang kemudian mereka memberikan persaksian yang memberatkan terhadap si pemiliknya. Niku menurut satu kaul seperti itu. Kita lanjutkan siksaan yang nomor 3 yaitu yauma idzi wafihimullahu dinahumul haqq. Wala syubhata anna nafsa dinihim laisa huwal murad di anna dinahum huwa amaluhum. Ngriki dikaaken. Dan yang nomor 3 siksaan bagi mereka adalah hari yauma idzin, di hari ini yuwafihimullah, Allah taala memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang hak, dengan balasan yang benar. Ai yujazihim jazaahum alwajib alaihim wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin haitsu haqqaqa lahum jazaahul ladzi kanu yasyukuna fihi. Yani Allah taala benar-benar merealisasikan sebuah hari pembalasan yang selama ini mereka ragu-ragukan. Loh, yo kaget Pak. Sudah dari dulu diingatkan bahwa besok di hari kiamat itu akan ada hari kebangkitan yang tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk menjadi hari pembalasan. Yang kemudian mereka ragukan, moso enek, moso iso hari yang di situ menjadi hari pembalasan. Sehingga tatkala hari itu benar-benar terjadi, maka mereka akan menjadi kaget sekaget-kagetnya. Ya sering toh, pun kula aturaken makalahnya Buya Hamka yang diintisarikan dari pundi ya Allah ya Rabbi ya Karim, syairan yang kula pertama kali ini mendengar dari daunnya Rali Lur. Innat tabi ya brek syairan rek kok lali rek. Wah kilahuma latub asul amwatu qultu ilaihima kan ngono. Jadi mengagetkannya itu dari segi itunya. Yauma idzi yuwafihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin, dan mereka mengetahui bahwasanya Allah taala adalah zat yang benar yang menjelaskan. Kaget. Mereka istikandani masih meragu-ragukan, kok ternyata benar-benar terjadi. Cara menungso padha melo iya rek kejadian tenanan. Pun ngriki dikaaken ngoten. Terus ya Allah ya Rabbi ya Karim al-khabisatil khabisin wal khabisuna lil khabisat wat tayyibatu lit tayyibin wat tayyibuna lit tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratu wa rizqun karim. An-Nur ayat 26 ila huna wallahu a'lam bissawab.